أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan azima. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat ruh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan pesan kepada hadirin jamaah sekalian, wabil khusus tentunya bagi diri pribadi khatib sendiri. Mari sama-sama kita selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman dan takwa adalah merupakan bekal yang akan kita bawa tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masih mampu mempertahankan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema judul khutbah singkat kita pada siang hari ini yang berbahagia ini adalah membangun generasi muda yang berakhlakul karimah. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi, misi utama yang diemban oleh beliau adalah untuk memperbaiki akhlak, wabil khusus akhlak masyarakat jahiliyah kala itu. Perlu kita ketahui ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, masyarakat Arab jahiliyah kala itu bukanlah masyarakat yang bodoh. Kenapa? Karena masyarakat Arab kala itu pintar, karena mereka sudah punya peradaban. Masyarakat Arab kala itu bukan masyarakat yang bodoh, karena mereka sudah kenal dengan perdagangan. Bahkan perdagangan masyarakat Arab kala itu sudah lintas negara sampai ke negeri Syam dan sebagainya. Cuma yang menjadi persoalan adalah masyarakat Arab di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus memiliki moral akhlak yang sungguh sangat menyedihkan. Oleh karena itu,
Di tengah-tengah masyarakat yang memiliki peradaban, akhlak, moral yang bejat, itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak masyarakat Arab jahiliyah. Masalah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara terkait akhlak, yang pertama harus kita perhatikan adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, akhlak seorang hamba kepada Rabb-Nya. Pertama, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Jika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, maka kita harus datang. Seperti mana lazimnya tatkala kita memanggil anak-anak kita, tatkala kita memanggil putra-putri kita, dan putra-putri kita tidak datang, maka kita akan marah, karena kita akan mengatakan dia anak yang kurang ajar. Kenapa? Karena dipanggil orang tuanya tidak datang. Lantas bagaimana pula dengan kita? Allah Subhanahu wa taala memanggil kita satu hari satu malam itu 5 kali. Subuh Allah panggil kita, zuhur, asar, maghrib, isya, Allah panggil kita lewat suara muazzin, baik di musalla maupun di masjid. Ayo, coba kita renung, siapa di antara kita yang pura-pura tidak dengar dengan suara muazzin? Siapa di antara kita yang mengabaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala? Bahkan padahal itu panggilan Allah. Allah menyuruh kita datang ke masjid, ke musalla untuk salat berjamaah, tapi kita mengabaikan panggilan Allah. Sudahkah kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tentu ada di dada kita masing-masing. Jadi kalau kita ingin berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, sederhana saja ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah. Allah panggil datang. Yang kedua, jika kita ingin memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, jangan pernah sekali-kali dalam hidup kita menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang suami misalnya akan sangat marah jika istrinya selingkuh, demikian juga istri akan marah jika mendapati suaminya menduakan dirinya. Akan marah, pasangan hidup kita akan marah kalau seandainya salah satu di antara keduanya menduakannya. Lantas bagaimana dengan kita? Yang kita makan itu karunia Allah. Kita hidup di kolong langit ciptaan Allah. Yang kita gunakan ini adalah fasilitas milik Allah. Lantas layakkah kita menduakan Allah, mensyarikatkan Allah dengan makhluknya? Perlu kita ingat, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan mengampuni dosa kita. Tetapi Allah takkan pernah mengampuni dosa kita apabila kita mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak kepada sesama manusia. Ini yang menjadi problem hari ini, di mana kita sudah berada pada jurang titik yang terendah. Kenapa? Karena orang tua tidak lagi berakhlak, apalagi anak muda tidak lagi berakhlak kepada orang tua, murid tidak lagi berakhlak kepada si guru-gurunya. Telah terjadi kemerosotan moral, dalam bahasa agama, kemerosotan akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita lihat dalam kehidupan masyarakat kita, bagaimana perilaku moral, etika, adab anak-anak kepada kedua orang tuanya. Bagaimana moral akhlak siswa-siswa dengan gurunya. Kita dapati seorang siswa memukul gurunya misalnya. Kita dapati di sosial media anak memukul ayah ibunya. Ini sesuatu yang tidak pantas dan tidak harus terjadi sebenarnya. Nah, oleh karena itu, jika kita ingin membangun generasi muda yang berakhlakul karimah bil khusus anak cucu kita, yang pertama yang harus kita lakukan, ini barangkali perlu menjadi catatan kita semua.
Pertama, kalau kita ingin anak-anak kita berakhlak, yang pertama keteladanan. Keteladanan. Siapa yang harus memberikan keteladanan? Pertama orang tuanya sendiri, ayah ibunya sendiri. Jangan pernah berharap anak-anak kita bisa berkata santun, berkata baik jika kedua orangnya setiap hari yang ia dengar kata-kata kotor. Jangan pernah berharap anak-anak kita akan berbicara berkata yang baik, yang indah, yang sejuk didengar jika seandainya orang tuanya mempertontonkan perkataan-perkataan yang tidak elok, yang tidak baik. Ingat, anak-anak kita itu laksana mesin fotokopi. Apa yang kita tampilkan itulah yang ia kopi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, setiap anak yang dilahirkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan bersih suci. Sangat tergantung kedua orang tuanya, apakah ia akan menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ini yang pertama. Kalau anak-anak kita, cucu kita mau berakhlakul karimah, berakhlak baik, yang pertama adalah keteladanan. Orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Guru harus menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswinya. Jangan pernah berharap anak-anak kita mau makan duduk, mau minum duduk, kalau seandainya ayah ibunya, gurunya makan sambil berdiri. Jangan pernah berharap anak-anak kita mau sholat di masjid kalau orang tuanya tak pernah sampai ke masjid. Jangan pernah berharap anak-anak mau baca Quran kalau ayah ibunya pagi, siang, sore, malam yang ada di genggamannya hanyalah telepon seluler. Jadi jangan heran kalau hari ini anak-anak kita menggandrungi telepon seluler. Kenapa? Karena yang ia lihat ayah ibunya bangun tidur handphone, mau tidur handphone, siang handphone, malam handphone. Maka tak heran kalau anak-anak kita ini lebih dekat dengan handphone ketimbang orang tuanya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin membangun generasi muda yang berakhlakul karimah, yang kedua pengawasan. Pengawasan. Hari ini kita boleh dikatakan luput dari pengawasan orang terhadap anak-anak kita. Apa dan bagaimana anak-anak kita hari ini kita luput dari pengawasan? Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fungsi kita sebagai orang tua, fungsi kita sebagai guru harus selalu mengawasi dengan siapa mereka berteman, dengan siapa mereka berkawan. Karena ini sangat berpengaruh dalam kehidupan moral, akhlak anak-anak kita. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, kalau kita ingin anak-anak kita bermoral, berakhlak, yang ketiga adalah perhatikan dengan siapa mereka berteman. Pepatah orang tua-tua dulu mengatakan, berkawan dengan tukang minyak wangi kebagian wanginya, berkawan dengan tukang pandai besi akan bolong baju pakaiannya. Artinya, berkawan dengan orang baik, insya Allah anak kita akan menjadi baik. Berkawan dengan orang yang tidak baik, anak-anak kita lambat laun akan ketularan ketidakbaikannya. Sebagai sebuah contoh barangkali, masjid kita ini lantainya terbuat dari keramik. Terbuat dari keramik. Keramik ini tidak jauh bedanya dengan keramik yang ada di kamar mandi, meskipun lain mereknya. Meskipun sama-sama terbuat dari keramik, tidak ada satupun orang yang ada di antara kita yang mau sujud bahkan duduk di keramik yang ada di kamar mandi. Kenapa? Karena keramik tersebut berteman dengan toilet kamar mandi. Berbeda halnya dengan keramik yang berteman dengan masjid. 5 hari 1 malam orang duduk sujud di atas keramik ini. Kenapa? Karena ia berteman dengan masjid. Oleh karena itu, kalau kita, anak kita, cucu kita mau menjadi berakhlak yang baik, yang ketiga dan yang terakhir adalah perhatikan dengan siapa mereka berteman. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali khutbah singkat kita pada kesempatan yang berbahagia ini.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'